Cerita diawali dengan latar kamar hotel yang di situ terdapat pasangan suami istri masih remaja yang sedang mencoba sebuah obat atau pil keluaran terbaru bernama Synchronic, yang setelah keduanya menenggak pil tersebut, si suami lantas pergi ke lantai atas menggunakan lift, sementara si istri tetap berada di dalam kamar. Yang tak lama berselang, muncullah fenomena aneh saat kamarnya tiba-tiba berubah menjadi seperti hutan dan muncul seekor kakek disusul dengan seorang ular yang mematuk kakinya dan... Persis seperti istrinya, si suami pun mengalami hal serupa saat lift perlahan memudar dan memperlihatkan gurun pasir yang luas dan tiba-tiba... Kisah akan berfokus pada seorang paramedis bernama Steve yang terlihat sedang bekerja bersama dengan rekan kerjanya bernama Dennis. Mereka baru saja mendapat panggilan darurat untuk datang ke sebuah tempat kejadian perkara yang di situ terdapat seorang pria terluka akibat tertusuk pedang kuno dan anaknya yang diduga mengalami overdosis heroin, serta terdapat beberapa bungkus pil Synchronic persis seperti yang dikonsumsi oleh pasangan suami istri di awal tadi. How's it going in there, man? You do this? How's it going in there, Steve? Dugaan awal, pil tersebut diyakini sebagai narkoba jenis baru yang dapat menyebabkan penggunanya mengalami halusinasi tingkat tinggi. Namun yang aneh adalah, selain menemukan pedang kuno tadi, ada juga koin Perancis yang sama kunonya dengan pedang tersebut, sehingga ini menjadi tanda tanya besar tentang apa hubungan antara pil tersebut dengan barang-barang kuno ini. Miss! Dan ya, Steve tak sengaja tertusuk suntikan heroin yang digunakan oleh si anak yang karena takut tertular penyakit, ia pun memeriksakan diri ke dokter dan akan diketahui hasilnya setelah dilakukan cek laboratorium. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan obat keluaran terbaru ini dan beralih ke kehidupan rekan kerja Steve, yaitu Dennis. Diketahui jika Dennis ini sudah berumah tangga dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama ada Brianna yang sudah berusia 18 tahun dan satu lagi masih balita. Hubungan antara Dennis dan sang istri sudah lama bermasalah, bahkan sudah pisah ranjang tapi belum sampai ke tahap cerai, dan hampir setiap hari si Dennis ini terus saja mengeluh tentang rumah tangganya kepada Steve. Hal inilah yang membuat Brianna ikut menjauhi Dennis ayahnya, sehingga terkadang Dennis sering merasa iri terhadap kehidupan Steve yang meskipun masih lajang di usia yang sudah matang ini, hidupnya seolah lebih tenang dan tidak hariwang dibandingkan dengan seorang pria yang sudah berumah tangga seperti dirinya. Yo, B. Hey, what up? Tak hanya itu, Dennis juga sering merasa iri terhadap Steve yang justru lebih dianggap seperti seorang ayah oleh Brianna, putri sulungnya, di mana Brianna sendiri punya kebiasaan duduk di atas batu dengan tulisan always dengan double L yang artinya selalu. Entah siapa yang membuatnya, Brianna katanya sering merasa nyaman dan damai ketika duduk di atas tunggul kuras ini. Oh, excuse me for 1 second. Bob? Keesokannya, Steve dan Dennis terlihat mendapat panggilan ke sebuah TKP yang menjadi lokasi ditemukannya seseorang yang hangus terbakar, di mana mereka menemukan sebuah gagang panto atau gagang pintu kuno yang bukan berasal dari daerah ini, dan yang menarik adalah ditemukan sebungkus pil Synchronic persis seperti yang ada di TKP sebelumnya. Sore harinya, Steve pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes MRI yang hasil diagnosanya benar-benar sangat mengejutkan karena ternyata Steve menderita tumor otak besar. Ada satu bagian otak bernama kelenjar pineal yang merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur, dan menurut rumor yang beredar, kelenjar pineal itu juga lah yang berfungsi sebagai mata ketiga manusia, alias dapat menangkap frekuensi tinggi dan mengalami fenomena penglihatan batin semacam indigo mungkinlah. Nah, yang menarik adalah di usia Steve yang bisa dibilang lebih dari dewasa, kelenjar pinealnya nyatanya masih dalam kondisi seperti remaja, yang artinya masih segar, masih lunak, tidak mengeras, dan masih bagus. Hal itu terjadi akibat adanya tumor yang tumbuh di otaknya, yang karena kelenjar pinealnya menutupi tumor tersebut, membuat dokter tak bisa melakukan operasi pembedahan, yang dengan kata lain hanya tinggal menunggu waktu beberapa minggu saja sampai Steve menemui ajalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karunia. Inside, but yours is at the top, here like a soda cap. Tak ingin bereaksi lebay dan melebih-lebihkan tentang penyakit yang dideritanya, Steve memilih untuk diam dan tak menceritakan kepada siapapun termasuk Dennis, dan seolah semuanya baik-baik saja. Justru mereka berdua malah mendapat panggilan ke sebuah TKP yang merupakan hotel tempat pasangan suami istri menginap, yang ternyata adalah pasutri yang kita lihat di adegan awal tadi. Steve dan kawan-kawan menemukan si suami tewas tepat di lorong lift yang entah bagaimana caranya dia bisa berada di sana, sementara si istri mengalami paralyzed alias kaku alias lumpuh akibat gigitan ular berbisa, yang dari bekas gigitannya, para ahli menduga jika wanita ini digigit oleh ular jenis ular derik bernama punggung berlian timur, yang jenis ular tersebut faktanya mustahil ada di wilayah ini, apalagi sampai sengaja naik lift hotel untuk menggigit istri orang lain, terkecuali memang ularnya adalah jenis ular perebut istri orang, mungkin bisa jadi. Nah, yang semakin membuat Steve dan Dennis penasaran adalah terdapat bungkus pil Synchronic persis seperti di TKP-TKP sebelumnya, sehingga ini menjadi tanda tanya besar tentang apa sih pil Synchronic itu, apa bagaimana sih efeknya, kok bisa sampai apa sih, gimana sih? Sabar.
Ketika Steve dan Dennis sedang berada di bar, Dennis beberapa kali melihat Steve minum obat penenang dan mengira jika Steve kecanduan obat-obatan tanpa tahu jika hal itu Steve lakukan adalah untuk menenangkan pikirannya dari penyakit tumor otak yang dideritanya. Hey. Tak lama mereka pun mendapat panggilan darurat dari sebuah kos-kosan remaja yang di situ mereka menemukan dua remaja hampir tak sadarkan diri akibat pil sinkronik yang mereka konsumsi. Yang alangkah terkejutnya Steve dan Dennis saat baru menyadari jika kedua remaja ini adalah teman sekelasnya Brianna yang diketahui menghilang entah kemana. Terakhir si teman melihatnya, Brianna sedang duduk di salah satu kursi yang ada di sana sehingga semakin geram dan penasaranlah Steve terhadap apa sih pil sinkronik itu. She's missing. I'm going to call you back after. Kasihan melihat teman sendiri yang menjadi korbannya, Steve pun nekat mencari tahu dari mana asal-usul pil tersebut hingga membawanya ke sebuah toko vape tempat pil sinkroniknya dijual. Alih-alih akan memborong semua pilnya, si penjaga mengatakan jika hanya tinggal 7 bungkus saja yang tersisa dan katanya sudah tidak diproduksi lagi. Yang ketika Steve akan pergi, muncullah seorang pria yang menawar harga 3 kali lipat untuk pil tersebut. Namun Steve menolaknya dengan alasan tidak ingin ada korban jiwa lagi. Go home. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Steve sedang istirahat, ia terbangun oleh suara yang berasal dari ruangan tamu yang ketika diperiksa, ternyata ada pria tadi siang yang sempat menawar pil sinkroniknya. Dia bernama Dr. Kermani, orang yang membuat pil sinkronik ini. Dari penjelasannya, akhirnya diketahui jika bahan utama pembuatan pil tersebut adalah bunga merah langka yang tumbuh di daerah terpencil di gurun California. Alih-alih menciptakan obat dengan efek menyerupai narkoba dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan para pecandu narkoba, nyatanya pil sinkronik memicu kelenjar pineal manusia untuk mengalami suatu fenomena atau anomali tak biasa layaknya pergi ke masa lalu, yang jika Anda menganggap apa yang dialami Pak Sutri di awal hanyalah halusinasi semata, Anda salah. Karena yang mereka alami adalah nyata, senyata bau kentut Anda sehabis makan hui atau telur rebus. Itulah alasan kenapa Dr. Kermani jauh-jauh datang ke sini dari Tasikmalaya adalah untuk menarik semua obatnya, karena setelah diteliti lebih lanjut, pil tersebut berfungsi sebagai perantara untuk membawa penggunanya ke dalam fenomena yang disebut sebagai perjalanan waktu alias time travel. As it actually is, rather than the linear. Nah, karena pil sinkronik ini berkaitan dengan kelenjar pineal, maka efek yang ditimbulkan pada remaja dan dewasa tentu memiliki perbedaan besar. Orang dewasa yang usianya berkisar antara 26 sampai 45 tahun, efek perjalanan waktu yang mereka alami seperti samar-samar, artinya tidak senyata yang dialami oleh para remaja akibat kelenjar pineal mereka yang sudah keras. Berbeda halnya dengan seseorang yang usianya antara 12 sampai 25 tahun alias remaja yang memiliki kelenjar pineal yang masih lunak, maka efek perjalanan waktunya benar-benar terasa sangat nyata, bahkan bisa sampai terjebak di masa lalu persis seperti yang dialami oleh Brianna saat ini. These tracks are like time, synchronic. Agar Dr. Kermani segera pergi dari rumahnya, Steve pun mengatakan jika semua pil sinkroniknya sudah ia buang ke dalam toilet, yang alhasil Dr. Kermani pun bisa pulang dengan tenang tanpa harus khawatir akan ada jatuh korban jiwa lagi. Masih dengan alasan yang sama, itu simpati terhadap Dennis yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, simpati terhadap nasi Brianna yang sudah dianggap sebagai ponakan sendiri. Steve nekat mencoba mengkonsumsi 1 dari 7 pil sinkronik yang sebenarnya belum dia buang, dengan tujuan untuk membawa kembali Brianna pulang, yang beberapa saat setelah pilnya ditelan, tiba-tiba ya, Steve akhirnya bisa merasakan sendiri sensasi berada di tempat lain, lebih tepatnya sebuah rawa dengan seekor buaya yang siap menerkamnya. Namun yang paling bahaya adalah ada seorang pria dengan senjata tajam yang bermaksud untuk menyerangnya, tetapi sesaat Steve menganggap fenomena barusan hanyalah halusinasi semata. Namun dari celananya yang basah dan bekas sabetan pedang yang ada di lantai, sudah bisa dipastikan Steve akhirnya yakin jika fenomena barusan 100% benar-benar terjadi di alaminya. Yang alhasil, berdasarkan jam digital rumahnya dan angka jam saat dirinya berangkat, Steve akhirnya berhasil menemukan aturan penting bahwa pil sinkronik ini hanya bisa membawa penggunanya selama kurang lebih 7 menit ke masa lalu. Setelah memahami aturan mengenai durasi efek dari pil ini, kini saatnya Steve mencari tahu lokasi geografis masa lalu. Apakah lokasinya akan sama atau tidak jika dia berpindah tempat dari sofa ke depan meja, yang sambil direkam untuk sebagai barang bukti, Steve pun langsung meminum pilnya dan ya, Steve pun berada di zaman es tepat saat terjadinya badai salju, sehingga selama 7 menit berada di sini, Steve mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh yang drastis, atau nama lainnya yaitu katirisan alias kedinginan, sehingga ketika kembali ke rumah, Steve buru-buru berendam di dalam air hangat untuk memulihkan suhu tubuhnya kembali normal.
Akhirnya didapatkanlah kesimpulan tentang lokasi masa lalu yang barang siapa meminum pil ini di tempat yang berbeda, bahkan hanya untuk selisih beberapa meter saja, maka lokasi masa lalu yang dialami pun akan berbeda juga. Dan kini saatnya Steve akan berdiri di tempat yang sama dengan beberapa perlengkapan yang sudah matang untuk mengetahui apakah jika dirinya minum pil di tempat yang sama akan pergi ke lokasi yang sama juga. When the pill kicked in. Dan ya, percobaan ini pun berhasil ketika Steve pergi ke lokasi yang sama dengan yang tadi, yaitu zaman es dengan badai bersalju, yang kali ini muncullah seseorang yang kemungkinan besar adalah manusia purba zaman es yang ikut Siduru, alias menghangatkan badannya di dekat api unggun yang sudah Steve buat. Setelah memahami aturan tentang waktu dan lokasi, kini Steve akan melakukan percobaan untuk mengetahui apakah dirinya bisa membawa orang lain bersamanya hanya dengan berada di dekatnya sambil bersentuhan, di mana Steve menggunakan anjing peliharaannya sendiri dalam percobaan ini. The Dan last few experiments got me thinking. ya, anjing peliharaan Steve pun ikut terbawa ke masa lalu sehingga bisa disimpulkan bahwa barang siapa bersentuhan dengan seorang pengguna pil sinkronik, maka makhluk hidup atau benda mati yang ada di sekitar atau yang bersentuhan langsung dengan si pengguna akan ikut terbawa dan merasakan efek perjalanan waktu. Namun malah salahnya sekarang adalah Steve berada di rumah salah satu warga dari tahun 1800-an sehingga ia dan anjingnya harus segera keluar sebelum si pemilik rumah ngamuk dan melukainya menggunakan pisau. Saat berada di luar, Steve pun menjadi fokus perhatian semua warga sekitar yang heran dengan penampilan Steve yang berbeda dari mereka. Yang setelah 7 menit berlalu, Steve nyatanya tak kunjung kembali ke tempat asal hingga didapatkan kesimpulan atau aturan lain tentang perjalanan waktu ini, bahwa apabila si pengguna tidak berada di tempat yang sama ketika dia pergi, maka orang itu tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Dan kemungkinan besar itulah penyebab menghilangnya si Brianna, karena mungkin ia tak tahu tentang teori atau aturan dari pil ini. Dengan sangat terpaksa, Steve harus menunggu malam hari sampai si pemilik rumah tertidur lelap. Yang sebelum masuk, Steve pun meminum pil tersebut untuk sebagai tiket pulang. Yang setibanya di dalam dan waktu hampir mendekati 7 menit, muncullah si pemilik rumah yang kembali mencoba mengusir dan menyerangnya. Yang tepat pada saat waktunya habis, si anjing pun malah pergi menjauhinya sehingga Steve harus merelakan anjing kesayangannya tertinggal dan tak bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Daripada menjemput anjingnya dan menghabiskan pil yang hanya tersisa 3 lagi, Steve memilih untuk menjemput Brianna dengan cara meminum pilnya di tempat terakhir kali Brianna terlihat, yaitu di kos-kosan temannya yang sekarang menjadi TKP. Yang kali ini Steve pergi ke masa lalu di zaman entah tahun berapa. Ia pun jatuh dari atas pohon dan mendapati beberapa orang sedang menyembah berhala, di mana mereka menganggap jika Steve adalah seseorang yang dikirim oleh Dewa Api untuk dijadikan sang penyelamat. Sehingga ketika Steve menyadari dirinya akan ditahan di tempat ini, ia pun buru-buru kembali ke atas pohon dan... Tak lama, muncullah teman Brianna yang punya kosan ini mengatakan jika Brianna memang sempat terlihat duduk di kursi ini, tapi bukan menghilang di tempat ini. Tersisa 2 pil terakhir yang harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Steve yang belum tahu di mana Brianna menenggak pil itu pun memilih untuk keluar dan menemui Dennis ayahnya. Yang di sini Steve akhirnya jujur jika dirinya menderita tumor otak dan hidupnya mungkin tak akan lama lagi. But then I found out I was dying. Pada titik ini, Dennis nampaknya harus banyak-banyak bersyukur karena sesuatu yang terlihat bagus belum tentu baik. Kelihatannya saja Steve seolah I am single and very happy, padahal setiap malam dia tidur dengan suasana sepi, makan sendiri, sempak tidak ada yang mencuci, dan yang paling terberat adalah tumor otak yang membuatnya terancam mati. Sadar jika dirinya tak punya banyak waktu lagi, Steve pun menceritakan tentang pil sinkroniknya dan memperlihatkan rekaman video saat dirinya sedang melakukan percobaan, yang di situ keduanya pun teringat dengan batu atau tunggul kuras yang sering Brianna duduki, yaitu batu dengan tulisan Always yang ada di taman, sehingga keduanya pun segera meluncur ke sana untuk menjemput Brianna yang ada di masa lalu. Sambil mengobrol, Steve pun langsung meminum 1 dari 2 pil terakhirnya dan mendapati dirinya berada di medan perang tepat saat terjadinya Perang Dunia Pertama di tahun 1914, yang karena banyak tembakan dan peluru berseliweran, Steve pun lari dan bersembunyi di bawah lubang perlindungan sambil teriak-teriak memanggil nama Brianna. Dan akhirnya Brianna pun berhasil ditemukan dan berhasil bertahan hidup setelah pura-pura mati di antara tumpukan mayat prajurit, di mana Steve langsung menyuruhnya untuk meminum pil sinkronik dan kembali ke atas batu tepat saat waktu mendekati hampir 7 menit.
Di detik-detik terakhir mereka akan kembali, selalu saja ada masalah yang tak diduga-duga kedatangannya, yaitu kemunculan seorang tentara yang mengacungkan senjata api, sehingga alih-alih untuk tetap bersentuhan satu sama lain, Steve terpaksa melepaskan tangannya dari Brianna dan mencoba untuk membujuk si tentara agar tidak menembaki mereka berdua. Yang ketika si tentara berjalan dekat, ia tak sengaja menginjak ranjau darat sehingga sungguh malang nasib Steve yang sudah mah bujangan, kena tumor, belum nikah, belum merasakan lezatnya malam pertama, kini harus terjebak di masa lalu tanpa ada peluang untuk bisa kembali ke tempat asal, kecuali memang Dr. Kermani memproduksi kembali pil sinkroniknya, sehingga apalah dayaku, Steve hanya bisa pasrah sambil duduk di atas batu yang biasa Brianna duduki. Brianna pun berhasil kembali pada Dennis ayahnya, dan tulisan Alwise yang tertera pada batu itu adalah tulisan yang dibuat oleh Steve, yang entah bagaimana nasib dia selanjutnya. Dennis sempat bersalaman dengan Steve sebelum ia lenyap seutuhnya. Tamat ending yang cukup membagongkan.